Hey, Francia Bikece. Balik lagi sama aku, Abi, di channel Abi Kece TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Francia Bikece. Aduh, udah lama ya Abi nggak eh, naik-naik video ya di channel Abi Kece TV. Mohon maaf ya, karena kemarin itu kan kita yang umat muslim, umat beragama Islam itu sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi Abi untuk sementara fokus buat ibadah dulu, friends Abi kece. Jadi untuk konten eksplorasi ke tempat-tempat terbengkalai, tempat terabaikan, tempat-tempat yang serem, terus uh, bawain cerita serem nih buat kalian friends Abi kece. Itu Abi stop dulu sementara. Nah, kebetulan puasa Ramadan, bulan Ramadan udah selesai dan sekarang kita sedang melaksanakan hari raya besar umat beragama Islam, yaitu Idul Fitri. Abi secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman friends Abi kece yang beragama Islam. Mohon maaf lahir batin ya. Maafkan Abi jika selama melakukan eksplorasi atau membawakan cerita-cerita serem nih, cerita horor, ada salah-salah kata. Oke. Nah, friends Abi kece, kali ini Abi mau cerita tentang pengalaman Abi nih saat melakukan pendakian gunung gede. Nah, jadi itu di tahun 2016. Nah, kalian simak ya kisah istilahnya pengalaman pribadi nih, bener-bener nanti kalau kalian teman-teman atau friends Abi kece nih yang memiliki kelebihan kayak indigo atau bisa ya dikasih sama Allah kelebihan buat ngelihat makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain yang tak kasat mata, tolong tulis komentar di bawah apa sih yang sebenarnya terjadi sama Abi nih saat melakukan pendakian Gunung Gede bersama rekan kerja di kantor lama ya gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi, pasti kalian penasaran dengar cerita Abi ini. Langsung aja, friends Abi kece, cerita seram dimulai. Friends Abi kece. Jadi pengalaman Abi melakukan pendakian Gunung Gede bersama teman-teman kantor di tempat yang lama ya, kantor yang lama itu di tahun 2016. Nah, jadi kita mutusin untuk ngelakuin pendakian Gunung Gede itu karena di situ ada hari dimana bisa dibilang libur panjang ya friends, 3 hari, Jumat, Sabtu sama Minggu. Nah, kita udah tuh rembukin, akhirnya di hari Rabu Abi sama teman-teman kantor yang lama nih ngumpul ngobrolin berangkatnya kapan nih. Akhirnya diputusin berangkat hari Kamis sore setelah kita selesai aktivitas kerja gitu. Udah disepakatin selesai kerja di hari Kamis kita kumpul. Kebetulan Abi waktu itu pinjem mobil istri ya buat antar ke sana, dan kebetulan teman kerja Abi nih ada yang punya mobil juga. Akhirnya kita berangkat ke Cibodasnya nih, ke istilahnya pintu pertama nih, naik mobil. Jadi 2 mobil. Waktu itu Abi sama teman-teman bersepuluh. Ya kita berangkat bersepuluh. Ada 3 orang perempuan juga yang ikut, dan kebetulan 3 orang ini istri dari teman kerja Abi.
Singkat cerita perjalanan kita, oh ya waktu itu Abi alhamdulillahnya diantar ya, disupirin sama ada tetangga Abi dulu. Mudah-mudahan Bapak masih nonton video yang Abi buat ini. Makasih ya Pak, waktu itu udah repot-repot nganterin kita nih. Jalan sampai di sana, terus kita mampir juga nih ke kayak nggak boleh nyebutin ya, minimarket lah. Kita nggak boleh, Abi nggak mau nyebutin brandnya apa, minimarket buat beli perlengkapan logistik ya, logistik sama P3K. Kita beli di situ, air segala macam, makanan kecil lah, coklat, madu kalau Abi waktu itu beli buat kita bawa bekal kita ke naik sampai puncak sampai turun lagi. Udah, kita udah sampai di Cibodas, turun, mobil istri Abi akhirnya pulang lagi ke Jakarta bareng sama mobil temen kerja Abi tuh, pulang lagi ke Jakarta. Nah, kita putusin nanti mungkin pulangnya kita naik, waktu itu Abi lupa naik kereta, naik kereta ya, kita naik kereta, pulangnya kita naik kereta dari stasiun Bogor gitu. Udah, kita sampai sana itu udah otomatis udah malam ya friends. Kondisi juga waktu perjalanan ke Cibodas, dari Jakarta Cibodas, namanya mau libur panjang, kalian tahu sendiri di tol macet ya. Selesai di sana, sampai di sana kurang lebih udah malam ya, jam setengah 9-an lah, setengah 9 akhirnya kita mutusin untuk nginep nih, tidur maksudnya. Yang namanya pendaki gunung ya kan, apalagi Abi nih, Abi masih amatir lah mendaki gunungnya, cuma sekedar pendaki yang nikmatin suasana alam, nggak yang expert banget. Pengetahuan Abi masih minim tentang naik gunung. Cuma waktu itu kebetulan ada teman kerja namanya Mas Nanda nih, Mas Nanda kan, sama Mas Ino sama Mas Rahmat, itu udah bisa dibilang udah beberapa kali atau beberapa gunung yang udah mereka daki. Jadi sedikit banyaknya mereka udah ada pengalaman lah ya. Jadi Abi udah di situ udah merasa alhamdulillah sedikit tenang lah, udah ada istilahnya senior lah yang pengalamannya lebih banyak atau jam terbangnya lebih banyak dalam hal pendakian gunung. Makasih Mas Rahmat, Mas Nanda sama Mas Ino ya, udah udah apa ya, dampingin Abi ini sama yang lain dalam pendakian gunung gede waktu itu. Nah udah selesai, kita sampai di warung, kita bersih-bersih lah, kita taruh tuh carrier yang kita bawa ya kan, kita taruh, kita jajan-jajan di situ, sekalian makan malam ya kan, beli gorengan, makan nasi di situ. Belum di warung itu ada nasi. Makasih Bapak Ibu warung, harganya bersahabat dengan kantong kita. Udah, beli tambahan air, kata Mas Nanda, jaga-jaga khawatir kurang ya. Udah akhirnya kita putusin tidur. Habis kita makan, terus ada yang ngerokok juga ya kan, minum kopi, minum jahe. Akhirnya kita putusin untuk tidur karena besok pagi kan mau ngelakuin pendaftaran di Posimaksi ya. Koreksi ya kalau bisa lah ya friends, mau dikoreksi rentetan atau urutannya nih, daftar di sana. Udah, singkat cerita kita tidur, subuh kita bangun rapi-rapi, bersih-bersih badan, cuci muka, wudhu, kita sholat subuh dulu ya. Habis sholat subuh udah kita kumpul di sana, di warung itu, kita briefing dikit ya kan. Ada pengarahan sedikit dari Mas Nanda sebagai yang Mas Nanda dan Mas Rahmat ya, sebagai yang istilahnya senior lah dalam pendakian gunung. Udah, kita berdoa juga di situ. Akhirnya kita berangkatlah menuju ke pos Simaksi buat melakukan pendaftaran. Habis sambil ngopi ya friends. Udah, Mas Nanda, Mas Rahmat dan Mas Ino ngelakuin pendaftaran anggota yang mau naik gunung nih di dalam grup dia nih, dalam kelompok dia siapa aja. Kebetulan kita dimintain waktu itu identitas berupa KTP,
ya kan. Terus ya segala macam administrasi lah ya, pembayarannya juga. Udah selesai itu bla 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 bla, Mas Nanda, Mas Rahmat, Mas Ino balik lagi ke rombongan. Di situ kita ngelakuin sekali lagi berdoa untuk keselamatan kita pada saat naik sampai ke puncak gede. Waktu itu tujuan kita gede ya, naik ke puncak gede, dan selamat pula dalam perjalanan menuju ke bawah lagi tempat semula. Dan waktu itu turunnya lewat, Abi lupa ya, turunnya lewat jalur Putri atau balik lagi Cibodas, Abi lupa. Ini kita persiapan untuk berangkat ya ke gede. Udah berdoa ya kan, semoga dilancarkan semuanya. Selesai berdoa, bismillah, kita semua berangkat. Mulai itu perjalanan friends dari si pos 1 tuh, pos Simaksi ke Tarentong, pos Tarentong kalau nggak salah. Kita jalan tuh, jalannya masih enak, masih landai ya kan. Di situ juga namanya akhir pekan libur panjang ya, otomatis waktu itu kondisi ramai tuh, banyak pendaki lain juga yang mau melakukan pendakian. Dan Abi lihat di sisi sebelah kanan juga ada yang baru turun kali ya. Nah udah kita jalan di situ. Nah nggak tahu kenapa nih friends, tiba-tiba di perjalanan ke pos Tarentong, Abi ngerasa mungkin terlalu bersemangat hingga akhirnya energinya keluar berlebihan. Jadi gerak jalan yang Abi lakuin tuh nggak diatur sama Abi. Jadi mungkin kelelahan, capek ya, nggak mikir, udah bawa carrier kan, carriernya tuh berat ya, nggak mikir ke situ, udah mungkin bisa dibilang tenaganya kolaps tuh. Waktu itu tiba-tiba kok nggak enak, merasa pusing, mual, padahal udah sarapan, pusing, mual. Akhirnya Abi bilang ke Mas Nando ya, waktu itu kita briefing juga, nentuin ketua kelompok perjalanan, terus sweeper atau apa namanya istilahnya di pendakian gunung tuh, Abi kurang paham friends Abi kece. Jadi posisi Mas Nanda di depan, Mas Ino ada di tengah rombongan, Mas Rahmat di paling belakang nih, posisi Mas Rahmat paling belakang. Nah itu kata Mas Rahmat, nggak apa-apa gue paling belakang, jadi kalau misalnya ada yang capek di depan gue bisa nemenin, dampingin buat sampai dia kuat nanjak lagi, buat ndaki ya, maksudnya buat ngelanjutin perjalanan lagi gitu. Istilahnya tuh Abi kurang paham ya friends Abi kece, kalau ya ada yang tahu mohon ditulis di kolom komentar Abi nih. Nah udah, singkat cerita selesai nentuin kayak gitu, kita jalan. Nah Abi ngerasa itu tuh friends, badan tuh kayak nggak enak, mual. Nah akhirnya Abi bilang ke Mas Rahmat nih yang betul di belakang, Mas izin untuk break sebentar, soalnya kepala agak pusing terus agak mual. Oh yaudah lu tunggu sini aja ya, gue ngasih tahu yang di depan. Udah akhirnya Mas Rahmat agak cepet jalannya, ngasih yang di depan. Yang di depan akhirnya berhenti ya kan. Dia nanya lagi, lu kuat gak jalan nyamperin yang di depan dulu? Bismillah kuat ya. Udah jalan tuh nyamperin yang di depan, Abi break di situ. Nah waktu kenapa tiba-tiba mual yang nggak ketahan, akhirnya maaf ya friends Abi kasih maaf nih, akhirnya Abi muntah gitu, muntah terus nggak enak tuh, tenggorokan kayak pedes ya kan. Muntahnya nggak di jalur ya friends, Abi minggir tuh kayak masuk agak ke dalam, terus Abi muntah di situ. Udah muntah, badan nggak karuan tuh, agak keringat dingin. Akhirnya Abi bilang, Mas gue kayaknya nggak lanjut nih, nggak bisa lanjut. Kenapa? Kalau misalnya memang yang lain mau lanjut, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Gue kayaknya balik lagi ke base camp deh, nanti nunggu kalian deh sampai besok turun. Oh jangan ya kan, nggak apa-apa, udah dibawa istirahat dulu, nggak apa-apa, ini biasa kok, kata Mas Rawan, ini biasa. Mungkin lu tadi terlalu bersemangat, jadi langkah kaki yang lu lakuin nggak teratur, karena saking semangat tenaga lu kebuang banyak. Udah nggak apa-apa, dibawa istirahat aja, selanjutnya kaki ya kan, carrier taruh dulu tuh biar punggung nggak sakit, agak senderan aja, udah relax aja, santai ya, kita juga nggak buru-buru kok. Udah tenang tuh. Abi sempet tuh agak sedikit merem ya matanya,
nggak tahu tidur nggak tahu apa tuh, Abi sempet merem terus kebangun. Nah akhirnya Abi mutusin buat ngambil coklat. Friends Abi kece, Abi ngambil coklat dari kantong celana, Abi buka, Abi gigit dikit supaya biar ada rasa manis di mulut Abi kan. Udah, terus Abi nenangin, coba atur nafas ya kan, pelan-pelan atur nafas lagi, terus relax pikirannya tuh, jangan yang gimana. Abi nggak mikirin yang aneh-aneh, cuma Abi mungkin terlalu bersemangat ya kan, pengen lihat di puncak tuh kayak apa sih gitu. Udah selesai itu, tiba-tiba nih friends, nggak tahu kenapa ya ada tenaga lagi tuh, pelan-pelan ada tenaga lagi. Terus Abi ngambil madu kan, ngisep sedikit tuh, minum sedikit madu, beli di tadi minimarket, minum sedikit madu. Udah tuh diam sebentar, akhirnya udah pulih, badan udah ngerasa enak kan. Abi gerak-gerakin badan udah ngerasa enak, carrier Abi gendong lagi, terus bilang sama Mas Rahmat, Mas yuk, gue udah ini lagi, udah bisa jalan lagi, ya udah jalan pelan-pelan yuk. Udah jalan pelan-pelan, udah tuh jalan kita terus, yang lain juga udah kan, kita iringan lagi. Posisi Abi tetap nggak berubah, ada di depan Mas Rahmat. Jadi Mas Rahmat orang paling belakang, habis lah sebelumnya Mas Rahmat ya kan. Jalan masuk ke Telaga Biru tuh. Telaga Biru tuh pos yang ada satu kayak sumber air ya, telaga ya, jatuhnya telaga itu. Konon katanya tuh airnya tuh berwarna biru gitu friends. Jadi kalau kena cahaya matahari atau apa itu jadi airnya warnanya biru gitu. Indah, memang indah waktu itu. Cuma saat itu Abi nggak lihat si air telaganya itu warnanya biru ya, mungkin karena kondisinya kan mendung, waktu itu mendung, agak sedikit gerimis, jadi mungkin airnya nggak kelihatan biru ya kan, karena sinar matahari juga nggak banyak, posisi mendung. Udah tuh akhirnya kita jalan lagi tuh, terus jalan sampailah ke pertigaan. Itu namanya pos rawa Panyangcangan ya, koreksi ya kalau bisa lah ya, rawa Panyangcangan kalau nggak salah. Jadi pos itu ada ini jalan di sini, ada kayak datar gitu, terus kayak ada, kalau nggak salah ada buat tempat duduk gitu deh. Banyak banyak pendaki juga waktu itu, banyak pendaki yang istirahat di situ juga, break di situ juga. Itu cabang, jadi cabang. Kalau ke arah kanan itu, kalau nggak keliru ya friends, itu ke wisata Curug Ciberem atau air terjun Ciberem. Nah kalau ke kiri itu kita lanjut tuh, bisa nanti ke Puncak Gede atau ke Puncak Pangrango. Nah udah tuh di situ, kita sampai situ kita break dulu, break sebentar, karena Septian, oh ya ada satu lagi, Septian sama istrinya minta break, mungkin mau minum atau apa ya, karena dari tadi kita jalan juga nggak cepet sih, agak-agak lama juga. Break sebentar, akhirnya kita lanjut lagi jalan menuju ke pos Rawadenok. Kalau salah Rawadenok ada dua deh, Rawadenok 1, Rawadenok 2. Jadi kalau perjalanan dari Rawa Panyangcangan ke Rawadenok itu jalannya yang udah bagus sih, itu kayaknya masih jalur wisata ya, wisata umum yang bisa Friends ABKJ nih misalnya bawa keluarga, bawa anak ya, itu masih bisa ke situ. Jalannya masih aman, maksudnya masih bagus lah, nggak yang batu-batuan gitu. Udah Rawadenok 1, Rawadenok 2 tuh ada kayak undakan gitu, jalannya tuh dari kayak kayu gitu, bagus deh pokoknya. Di sebelah sisi kanannya tuh rawa, memang rawa, pemandangannya rawa, sebelah kiri juga sama. Jalan terus sampai di pos Rawadenok 2, jalan masih enak tuh Friends BKC, masih landai-landai lah, masih ya pokoknya enak, masih bonus. Nah, kalau Friends BKC nyebut jalur pendakian tuh yang datar tuh bonus bukan. Nah udah selesai, masuk kita ke pos Batu Kukus. Nah, Abi lupa tuh, pos Batu Kukus
pokoknya ada shelter ya, ada pelangnya tuh tulisannya Batu Kukus. Nah udah tuh jalan tuh, dari situ udah mulai tuh jalannya udah batu-batu nanjak ya kan. Nah di Batu Kukus 2 kalau nggak salah, Abi minta buat break. Nah, Abi bilang break. Udah tuh posisinya udah lumayan tuh, antara Abi, Mas Rahmat sama rombongan yang lain tuh udah agak jarak nih. Abi sampai bilang agak kencang ya, break gitu. Mereka berhenti di depan, Abi berhenti di posisi Abi sama Mas Rahmat. Udah tuh Abi duduk santai ya kan, buat atur nafas lagi, makan coklat buat tenaga Abi. Udah tuh, nah Mas Rahmat masih nemenin ya kan. Udah selesai break, yuk lanjut. Nah Abi bilang itu lanjut, kita jalan lagi tuh ke Batu Kukus 3. Nah di Batu Kukus 3 Mas Rahmat udah tuh nyalip Abi bilang, gue duluan ya, bukan, gue mau ngecek yang depan dulu, nanti gue balik lagi. Ya udah tuh akhirnya Mas Rahmat, ya udah Mas, nggak apa-apa, gue jalan santai aja kok, yang penting nggak ada apa-apa di belakang. Udah akhirnya di jalan nyusul yang lain. Abi otomatis di belakang sendiri nih, Abi putusin tuh, istirahat sebentar deh, nyindir di, nggak di jalur lintas tapi agak ke kanan, ada kayak tebing gitu kan. Abi nyindir situ, duduk di atas batu gitu kan. Udah tuh duduk sekitar 10 menit lah. Nah pada saat duduk 10 menit ada tuh pendaki yang lewat, ini sih Mas, oh iya Mas silakan. Ada yang turun, ada yang naik. Udah tuh pas Abi lihat ke arah bawah, karena kan Abi duduknya dari jalur nih ke arah, ini kan kalau naik gini, nah kita Abi duduk di arah sebaliknya, jadi pandangan Abi tuh ke arah pendaki yang mau naik. Itu udah nggak ada pendaki tuh di belakang Abi. Nah udah terus, ya udah deh lanjut jalan, takut ketinggalan sama yang lain kan, ketinggalan terlalu jauh. Abi lanjut jalan tuh. Nah sebelum Abi lanjut jalan, Abi sempat ngomong di dalam hati, ya Allah, kalau hamba diizinkan buat ada teman yang dampingin dalam perjalanan Nabi naik ke puncak gede nih, ya makhluk Allah, ciptaan Allah yang lain nih, ciptaan Tuhan yang lain, ya silahkan gitu. Nah nggak tahu habis ngomong gitu, Abi denger tuh suara kayak kepakan sayap, apa ya, tawon ya kayak zzz. Nah Abi denger gitu tuh, tiba-tiba friends, pada saat Abi bangun, nah itu di depan Abi kan batu tuh, ada batu. Nah tawon tuh hinggap di situ, trup, warna hitam. Nah yang bikin Abi kaget ukurannya friends. Kalau yang namanya tawon kan nggak terlalu gede ya, nah ini ukurannya bisa dibilang nih setelunjuk Abi friends. Nah, segini. Nah Abi kaget dong, astagfirullahaladzim, waduh disengat nih. Abi udah panik tuh, bukannya panik, takut lah ya, takut disengat. Tahun segede gini kan nyengatnya, sakitnya bukan main kali ya friends. Udah tuh, ya Allah lindungin hamba, jangan sampai tawon itu menyengat diri hamba. Udah Abi doa, bicara dalam hati kayak gitu. Udah tuh Abi niatin bismillahirrahmanirrahim, lanjut jalan lagi. Udah tuh, nah nggak tahu kenapa tawon itu juga terbang tuh. Nah Abi pikir kan namanya makhluk liar, yaitu rumahnya kan hutan, dia terbang, ya udahlah terbang, mungkin mau ke sarangnya atau apa ya kan. Nah Abi jalan lagi tuh. Nah selama perjalanan Abi itu dari Batu Kukus 3 terus lanjut lagi ke pos pemandangan ya kan, nah itu suara kepakan sayapnya tetap ada tuh, ngelilingin, ntar di kanan ntar di kiri. Sesekali Abi lihat nih, ada nih dia terbang nih di kanan Abi, terus hinggap di tumbuhan. Abi lewatin dia terus terbang, tiba-tiba dia di kiri, nanti dia hinggap di dahan, kayak gitu friends. Nah itu terus tuh ngikutin. Abi mikir, aduh jangan-jangan dia mau nyengat nih. Doa lagi, ya Allah jangan sampai dia nyengat hamba ya Allah. Udah kan jalan terus sampai ke pos pemandangan. Di
Di pos pemandangan Abi ketemu tuh sama rombongan. Nah Mas Nanda ketua rombongan bilang, waduh udah ini sampai juga. Alhamdulillah Mas sampai, tapi nggak ada apa-apa kan? Enggak Mas, soalnya gue jalan santai kok di belakang, nggak nggak terlalu buru-buru, takut gue tenaganya nggak kuat kan, jadi jalan santai. Mas Rahmat nggak balik lagi belakang? Abi nanya kan. Oh iya enggak, ya kan, tapi lu nggak napa-napa kan? Enggak. Ya udah nanti gue di belakang lagi deh dampingin, kata Mas Rahmat. Iya nggak apa-apa Mas, tapi kalau misalnya nanti Mas Rahmat nyelip saya lagi udah nggak apa-apa. Gue bilang nggak, Abi bilang nggak apa-apa, kalau gue keselip lagi nggak apa-apa gitu. Toh pikiran Abi positif kok, nggak yang aduh ini gunung gue takut gue gini, nggak ada friends, nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi dibawa enjoy aja kalau Abi orangnya ngedaki gunung ya. Udah selesai break, jalan lagi nih, jalan mau menuju ke pos air panas. Nah di tengah-tengah perjalanan antara pos pemandangan dan pos air panas, kalau nggak salah Septian bilang break. Nah kita otomatis berhenti, nanya, Mas Nanda nanya, yuk break nggak apa-apa. Kenapa? Ini kaki istri gua agak sakit, mau selonjoran sebentar mungkin. Oh ya udah, akhirnya kita bagi dua tuh, 5 di kanan, 5 agak di kiri, duduk-duduk di batu sambil kita foto-foto lah ya, buat kenang-kenangan, foto-foto ya kan. Nah Abi juga di situ foto. Selesai, gimana bro, udah siap jalan lagi? Oh ya udah siap jalan lagi, ya udah yuk jalan lagi, lanjut tuh. Itu udah sore ya friendsnya, udah mau maghrib kalau nggak salah. Kita jalan waktu itu lama juga friends, bisa dihitung lama juga. Sampai mau pos air panas tuh kita udah mau maghrib di gunung ya friends, tuh gelap ya kan. Namanya gunung mana ada sih lampu ya kan, lampu juga penerangan paling dari senter kita ya. Akhirnya kita mutusin sebelum terlanjur masuk ke pos air panas, di pertengahan jalan nggak jauh dari tempat break tadi, kalau nggak salah friends, itu ada tempat yang agak landai ya kan. Akhirnya Mas Nanda mutusin, ya udah kita jangan lanjut dulu nih karena kondisi udah gelap, juga itu masih gerimis juga ya kan, khawatir kabut friends ya kan. Udah kita akhirnya Mas Nanda nih mutusin, udah kita nginep di sini deh, kita buka camp di sini dulu ya kan. Kita ngecamp di situ, kita bangun tenda tuh, saling bantu ya kan, bangun tenda. Posisi tenda Abi itu ada di, kalau dari jalur daki, ini jalur daki ya, itu ada di sebelah kiri. 2 tenda sebelah kiri, 1 tenda di sebelah kanan. Itu yang di sebelah kanan tenda isinya tuh Septian sama istrinya ya kan, berdua. Nah sisanya tuh dibagi-bagi, ada cewek 2 di tenda satu lagi ya kan. Terus sisanya di Abi sama yang lain nih, Abi, Mas Nanda, Mas Rahmat, Ino, itu satu lagi Abi lupa siapa yang ikut tuh. Kita di tenda satunya tuh yang agak posisinya depan. Nah tenda si Septian sama istrinya tuh agak ke kanan, di arah kanan ya, di arah kanan jalur daki, di dekat pohon. Nah akhirnya bangun tenda situ, udah bla 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 bla, selesai bangun tenda. Katanya kita mau makan malam nih friends, makan malam sama minum yang hangat-hangat kan. Nah minum yang hangat, udah sambil ya kita cerita-cerita kan, gimana tadi jalannya gini-gini. Terus cerita tentang Abi itu kenapa kok bisa jalannya lama, karena mungkin apa ya, bobot Abi sih yang gempel, jadi mungkin berat buat jalan friends. Udah tuh kita cerita-cerita, ketawa-ketawa di situ kan.